بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. معاشر الحاضرين, alhamdulillah, seperti biasanya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Ahad yang insyaallah kita niatkan hadirnya kita ini, tujuannya kita ini agar sama dengan apa nama dari masjid kita ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita setiap malam di majlis mingguan Ahad ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga apa yang kita pelajari dari kitab Bidayatul Hidayah ini agar menjadi betul-betul permulaan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang adab berwudu. Kita jelaskan dari awal apa saja yang disunnahkan, apa saja yang dianjurkan dari adab-adab kita berwudu.
dari permulaan atau sebelum kita memulai berwudu sampai akhir dari bagian anggota yang wajib di dalam berwudu, yaitu kaki. Pembahasan kita kemarin itu sunnah-sunnah yang ada ketika kita membasuh kaki. Juga pembahasan kemarin juga menjelaskan bahwasanya ada yang perlu kita perhatikan di dalam berwudu itu, di antaranya yang tidak dianjurkan, bahkan menjadi makruh, yaitu di antaranya berbicara ketika berwudu. Sedang berwudu jangan ngobrol. Juga tidak boleh, makruh ya, lebih dari 3 kali membasuh setiap anggota badan. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram kalau seandainya ketika kita lebih tadi, airnya tadi tidak mencukupi untuk yang lain. Karena air yang ada di masjid ini air musabbal, air yang khusus untuk orang-orang yang menggunakan di dalam masjid tersebut. Dan juga untuk menghindari yang namanya penyakit was-was. Jadi yang namanya was-was itu bukan bagus, bahkan itu adalah bagian dari penyakit yang sengaja dihembuskan oleh setan yang bernama, kalau masih ingat siapa setannya? Walhan. Nama setan yang selalu mengganggu, selalu dibikin was-was adalah namanya walhan. Juga tidak dianjurkan di dalam berwudu itu kita menggunakan wadah untuk berwudu itu yang mewah-mewah. Tak dianjurkan. Misalnya gayungnya tadi dari emas, wah, bahkan bisa haram. Dari kuningan saja bisa makruh. Tak dianjurkan untuk menggunakan di dalam berwudu tadi sesuatu yang mewah. Itu. Juga jangan lupa setelah berwudu untuk berdoa. Sangat dianjurkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kalau seandainya masih ada waktunya panjang, disunnahkan kita membaca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau seandainya waktunya masih panjang, disunnahkan 3 kali. Masih panjang lagi waktunya, disunnahkan kita baca surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Masih ada waktu lagi, disunnahkan lagi kita baca apa? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baru setelah itu kita sunnah salat 2 rakaat sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Yang mana sunnahnya wudu ini pertama kali bukan Nabi yang melakukannya. Kalau kita lihat disunnahkannya, disyariatkannya ini untuk salat 2 rakaat setelah berwudu ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat. Siapa namanya? Bilal ibn Rabbah. Bilal bin Rabbah ini ditanya Rasulullah SAW, ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan, yang mana suara terompahmu, kalau bahasa kita tuh bakiyak, bakiyakmu, sandalmu, sandal jepitmu itu sudah terdengar di dalam surga itu. Kata Sayyidina Bilal ketika didesak, aku ingat ya Rasulullah, setiap aku taharah, setiap aku bersuci, setiap aku berwudu,
tidak pernah lepas aku setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Baru. Nah, inilah makanya disunnahkannya untuk sholat 2 rakaat setelah kita berwudu. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas adab-adabnya bermandi. Adabnya mandi wajib. Nah, sebelum kita membahas adabnya atau sunnah-sunnahnya, baiknya kita membahas dulu apa namanya definisi mandi wajib itu seperti apa? Apa yang menjadi wajibnya? Apa yang menjadi sebabnya? Karena yang akan kita bahas ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini sunnah-sunnahnya. Karena banyak orang di masyarakat bingung mana yang perlu harus dia penuhi dari yang namanya mandi tadi, mana yang dia kejar untuk mendapatkan keutamaan, fadilah sunnah-sunnah di dalam mandi. Kadang orang terjebak dalam arti apa? Dia bingung mandi wajib yang benar itu seperti apa? Apakah bagian dari sebelah kanan dulu, atau kepala dulu, atau bagaimana tata caranya? Nah, ini banyak orang bingung. Kenapa? Karena dia tidak bisa bedakan mana yang adab, mana yang sunnah, mana yang wajib. Karena kalau seandainya dia tidak ngerti ini, akhirnya dia salah dalam melaksanakan kewajiban di dalam mandi ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang wajib. Padahal sebelum dia mau mempraktekkan mandi yang afdal itu, maka dia harus tahu dulu mana yang wajib atau menjadi fardu atau menjadi rukun yang aku penuhi ketika aku mandi. Sama seperti di dalam berwudu. Maka harus tahu dulu mana yang fardu, baru mana yang dianjurkan yang lebih afdal untuk kita ambil pahala yang lebih banyak ketika kita bermandi. Adabul ghusl. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Adabul ghusli, adab-adab di dalam mandi. Fa idza asabatka janabatun, ketika engkau mendapatkan dirimu itu junub. Nah, junub ini macam-macam sebabnya. Makanya nanti sebelum kita membahas lebih jauh lagi kitab Bidayatul Hidayah, kita akan kupas juga hal-hal yang penting kita perhatikan dari kitab At-Taqrir As-Sadidah. Jadi kita baca dulu tabarrukan dari kitab Bidayatul Hidayahnya. Jika engkau mendapati dirimu itu junub min ihtilamin, karena sebab ihtilam. Ihtilam itu mimpi atau tidak mimpi basah. Kadang orang mimpi dia basah, kadang tidak mimpi tahu-tahu sudah basah saja. Nah, itu ihtilam. Karena terlalu tinggi naik gunungnya tadi, daki gunung tinggi basah rupanya. Naik kudanya tadi terlalu jauh, kudanya basah rupanya. Itu namanya ihtilam. Mimpi basah. Awiqain, atau junubnya tadi karena berhubungan. Nah, ini khusus untuk kalangan yang sudah menikah. Karena yang belum menikah tidak mungkin tahu dia. Wal'iyadu billah kalau seandainya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya junub itu bisa sebab mimpi atau bisa sebab berhubungan. Fakhudhil ina'a ilal mughtasal waghsil yadayka awalan thalathan. Maka ambillah wadah isi air di situ, gunakan air, basuh tanganmu 3 kali. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan ini, kita bahas dulu apa yang namanya definisi mandi itu. Ya. Ta'riful ghusli, definisi mandi. Jadi setiap perkara tadi harus tahu kita definisinya. Jangan tidak tahu. Kalau ditanya misalnya tayamum itu apa? Oh, tayamum itu adalah berwuduk dengan debu. Ah, salah.
Jangan ada lagi yang mengatakan tayamum itu berwudu dengan debu. Itu definisi salah. Tidak ada istilah orang berwudu pakai debu, itu tidak ada. Jangan sampai ada, kalau ditanya tayamum apa, tayamum itu berwudu dengan debu. Oh, salah. Karena nanti kita akan tahu bahwasanya wudu itu punya anggota khusus yang wajib dibasuh. Ada yang dibasuh, sedangkan tayamum itu tidak ada yang dibasuh. Semuanya diusap. Makanya kalau ditanya apa itu tayamum, tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, baru benar. Definisinya kalau seandainya tayamum itu apa? Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Kalau dalam bahasa Arabnya mashul wajhi wal yadaini biturabin tahirin. Nah, itu. Begitu juga mandi ini. Mandi ini definisinya apa katanya? Kalau dalam segi bahasa, yang namanya mandi itu as-sailan, dialirkan. Mengalirkan sesuatu itu namanya mandi. As-sailanu, mengalirkan. Wa syar'an, dipandang dari definisi syariat, apa itu? Kalau menurut syariat, ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin makhsusatin. Meratakan seluruh anggota badan dengan apa? Dengan air. Meratakan seluruh anggota badan itu dengan air. Berarti yang namanya anggota badan berarti wajib rata. Masih dikategorikan anggota badan, ya sudah. Pokoknya rata, harus semuanya terkena air. Bil ma'i biniyatin makhsusah. Harus dengan niat. Agar apa? Faedahnya supaya apa? Agar membedakan mana yang dikatakan mandi wajib, mana yang dikatakan mandi biasa. Karena mandi biasa pun ada orang mandi biasa badannya tidak rata, tidak ada. Pasti lebih rata, dia bersih betul ya. Nah, begitu juga mandi wajib. Mandi wajib itu meratakan seluruh anggota badan dengan air, harus dengan niat. Nawaitul ghusla li raf'il janabati fardan. Cukup? Nah, hukum mandi sekarang. Hukum orang mandi. Kalau ditanya apa hukumnya orang mandi? Hukumnya orang mandi. Hukumnya orang mandi itu ada 5. Nah, penting ini kita tahu. Hukum orang mandi ada 5. Kadang mandinya itu menjadi wajib. Pokoknya wajib kau mandi. Kalau seandainya tidak mandi, dosa. Nah, itu berarti wajib. Berarti harus dilaksanakan. Kalau dia ditinggalkan, berdosa. Itulah namanya wajib. Berarti hukum pertama mandi itu wajib. Hukum yang kedua, mandinya itu sunnah, dianjurkan dia mandi. Tidak mandi tidak apa-apa. Dia tidak mandi tidak apa-apa, tapi dianjurkan mandi biar dapat pahala. Itu hukum yang kedua. Hukumnya sunnah atau mandub, sama. Hukum yang ketiga, hukumnya mubah. Nak mandi, nak tidak dapat apa-apa. Boleh saja. Mau dia tak mandi setahun, ya silahkan. Tak mandi juga tak apa-apa. Hukumnya mubah. Yang ketiga ini hukumnya. Hukumnya yang keempat makruh. Artinya tidak dianjurkan dia mandi. Justru tidak dianjurkan dia mandi. Kalau seandainya dia tidak mandi, malah dapat pahala. Kalau dia tidak mandi, malah dapat pahala. Kalau dia mandi, apa yang dia kerjakan tersebut tidak disukai, makruh hukumnya, tapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu keempat. Hukum yang kelima, mandinya boleh tapi hukumnya haram.
Dia mandi tapi berdosa. Jadi mandinya berdosa. Tapi mandinya sah, boleh-boleh saja mandinya tadi. Tapi dia mandi tadi berdosa. Nah, baru kita jelaskan. Apa yang pertama? Kok mandi kok wajib? Kalau seandainya tadi dia dalam keadaan junub. Keadaan junub dia, wajib dia mandi. Atau perempuan yang haid, perempuan yang sudah suci dari haid, perempuan yang sudah suci dari nifas, juga hukum mandinya wajib. Awas suami, jangan dekat-dekat kalau belum mandi, tidak boleh, haram hukumnya. Katanya bang, aku sudah berhenti darah, sudah tidak ngalir lagi darah, langsung dihantam sama dia, dosa. Mandi dulu kau, mandi dulu baru boleh. Belum suci dia, belum suci. Itu yang pertama. Hukumnya wajib. Hukum yang kedua tadi sunnah. Contohnya ketika seseorang yang akan melaksanakan salat Jumat. Seseorang ingin melaksanakan salat Jumat, maka disunnahkan dia mandi. Dianjurkan dia mandi. Makanya kalau pengalaman saya, kalau waktu di Yaman itu, di kota Tarim itu, kalau hari Jumat itu mungkin karena saluran airnya itu tidak bersih, jadi setiap Jumat itu pasti banjir tuh, jalan-jalan itu. Kenapa? Karena orang di sana itu umumnya mandinya pas hari Jumat. Jadi airnya ngeluber kemana-mana itu. Jadi memang mereka mengejar fadilah di hari Jumat. Begitu juga kalau seandainya mandi di hari raya. Mandi di hari raya. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat khusus untuk orang yang hadir sholat Jumat. Tapi kalau hari raya disunnahkan baik yang mau hadir atau yang tidak hadir. Bahkan untuk perempuan yang haid pun tetap disunnahkan mandi di hari raya. Dapat pahala dia. Nah itu. Ini hukumnya sunnah. Makruh, mubah. Yang ketiga hukumnya mubah. Ya mandi biasa, mandi seperti kita sehari-hari itu. Mandi supaya menghilangkan rasa bau. Mandi supaya menghilangkan rasa gerah. Mandi supaya hilang rasa panas. Mandi seperti itu hukumnya mubah. Kecuali kalau dia niat. Aku niat ini mandi ini supaya nanti sholat enak, nyaman. Orang pun senang mendekati aku. Apalagi sudah wangi, pakai sabunnya wangi, tambah parfum. Nah itu, dengan niat yang baik tadi malah dapat pahala dia mandinya tadi. Makruhun. Hukumnya makruh. Ini pada saat di siang hari berpuasa. Di siang hari berpuasa. Itu ada kali kecil tuh. Kali kita tuh ada kali kecil. Di situ dia zuhur tuh berendam di situ. Enak betul. Macam kerbau tuh. Supaya apa? Hilang rasa panasnya itu. Ini hukumnya makruh hukumnya. Kalau niatnya apa? Ngademin badannya supaya enggak terlalu kering tenggorokannya atau badannya terlalu lemes tadi. Hukumnya makruh. Kalau niatnya nyelam dari mandi tadi. Nah itu. Itu yang keempat. Yang kelima tadi kadang hukumnya haram tapi sah. Kadang hukumnya haram dan tidak sah mandinya. Jadi mandinya tidak sah. Sudah haram tidak sah. Yang pertama haram tapi sah. Contohnya kalau seandainya ini orang junub tapi airnya nyolong. Tahu nyolong? Ambil dari tetangga tuh. Air tetangganya diambil tanpa izin. Dia junub nih. Di rumahnya tidak ada air. Bingung dia nih. Bingung nyari air, sudah ada tetangga tuh. Pas pula baknya tuh bersampingan, berdempetan, dekatan. Langsung saja dia mandi. Tanpa izin, mandi wajibnya sah. Tapi dia menggunakan air tadi, hukumnya haram.
Itu. Nyolong, maling. Maling airnya tadi. Nah, yang kedua, haram dan tidak sah. Haram, sudah dosa dia mandinya, dan mandinya tadi tidak sah. Kalau seandainya perempuan yang belum selesai darah haidnya masih keluar, atau perempuan yang masih nifas, dia mandinya tadi niatnya mandi wajib. Niatnya mandi wajib. Padahal masih keluar darahnya tadi. Dia tahu, bukan dia tidak tahu. Dia tahu, dia niat karena pusing katanya, suaminya maksa-maksa terus. Kapan nih? Akhirnya mandi wajib dia. Padahal dia tahu darah masih keluar. Akhirnya, ini hukumnya haram dan tidak sah. Mandinya sudah dosa dan tidak sah, tak dianggap mandinya. Nah, ini hukum dari yang namanya mandi. Selanjutnya, ada pertanyaan sebelum ini? Ada pertanyaan dulu? Kalau yang memang dikatakan dokternya tidak boleh kena air, justru bisa mandinya tadi bisa jadi haram. Dosa dia mandinya tadi, menyakiti dirinya. Bisa menjadi haram. Jadi jangan sampai wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Jangan sekali-sekali kalian mencelakakan diri kalian itu dengan sebab kalian. Nah, itu. Jadi kata dokternya jangan mandi, ya sudah jangan mandi. Ada lagi? Niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Dilafazkan itu hukumnya sunnah. Mau dia lafazkan dia dapat pahala sunnah, tidak dia lafazkan, kalau seandainya dia mandinya tadi niatnya dalam hati sudah sah. Tidak di dalam hati justru fatal. Justru fatal sekali, tidak sah mandinya. Sama seperti di dalam wudu dan di dalam salat, di dalam ibadah-ibadah yang lain. Perlu diperjelas lagi, niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya itu di hati bukan di mulut. Niat itu tempatnya di hati, bagian dari rukun hati, arkanul qalbiyah. Rukun hati, bukan rukun mulut. Berbeda dengan baca Fatihah. Baca Fatihah enggak boleh dalam hati. Enggak boleh. Karena ini bagian rukun dari qauli, mulut. Harus dibaca bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan niat. Niat itu bukan rukun mulut. Nawaitu bukan usolli, bukan. Tapi tempatnya di hati. Jadi kalau seandainya dia mengucap tapi hatinya tidak ikut, maka ibadahnya tadi tidak sah. Jelas? Fadal. Ya. Itu nanti pembahasan itu nanti masih bersambung. Ada pembahasannya nanti. Sabar Pak ya. Nah itu masalah kalau seandainya orang junub bagaimana, apakah disunnahkan dia itu langsung mandi atau bagaimana, atau wudhu atau bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Next, ada lagi? Karena itu bakal dibahas, pembahasan itu bakal dibahas. Pak Yunas ada apa? Ada pertanyaan? Fadal. Mandi sunnah itu apakah pakai niat juga? Jelas. Mandi sunnah wajib dengan niat. Wajib niat tadi agar dia dapat pahala sunnah tadi. Kalau seandainya dia niat, tidak dapat ya. Gimana niatnya? Ini sudah aku niat mandi hari Jumat. Karena aku mau berangkat, sudah cukup niatnya. Nawaitu sunnata ghuslil Jum'ah. Nawaitu sunnata ghuslil Jum'ah. Nawaitu sunnata ghusli Idul Adha. Nawaitu sunnata ghusli Idul Fitri. Seperti itu. Ya. Harus niat. Tidak dapat pahala dia kalau mandi biasa saja tidak dapat pahala.
Dan niat itu tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak perlu harus susunan-susunan seperti itu. Tidak perlu. Yang penting dia tadi, aku niat, bahwa saya mandiku ini untuk apa? Untuk apa? Nah itu. Jadi tidak ada kalimat khusus itu, tidak harus. Kalau seandainya tidak pakai kalimat ini berarti tidak sah. Tidak seperti itu. Yang penting dia harus niatkan. Aku mandi ini untuk apa? Gitu. Makanya diajarkan sama ulama. Kayak gini caranya. Nah, ulama membuat kalimat tadi supaya mempermudah orang. Nanti kalau bingung gimana niat? Kayak gini niatnya. Tapi niat bagaimanapun yang penting sudah tahu dia tujuannya tadi, sudah cukup. Begitu juga sholat. Nah itu. Jadi kalau orang sakit, dia wajib dia mandi. Wajib mandi. Tapi dia tidak bisa menggunakan air. Tayamum. Ada lagi? Jadi jelas ya, apa itu definisi mandi dan apa saja hukum-hukum mandi. Kita lanjutkan pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa saja sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Nah, kadang yang mewajibkan mandi ini khusus ada pada perempuan saja, laki-laki tak ada. Tidak mungkin laki-laki terjadi sebab ini. Jadi sebab mandi itu ada 6. Sebab mandi, mewajibkan mandi itu, maksudnya wajib mandi, mujibatul ghusli, mewajibkan mandi, ada 6. Kadang dia itu khusus pada perempuan saja. Kadang baik laki-laki dan perempuan, ada. Nah, yang khusus pada perempuan ada 3. Haid, nifas, melahirkan. Tidak mungkin laki-laki melahirkan. Ada laki-laki melahirkan? Mustahil. Ya. Hanya ada di film. Ya. Nifas, mustahil. Haid. Nah, ini 3 sebab ini. Ketika sudah selesai prosesnya tadi, baik itu kelahirannya, haidnya atau nifasnya, maka wajib mandi. Sisanya 3-nya lagi, ini baik perempuan maupun laki-laki. Apa itu? Pertama, al-jima', berhubungan. Nah, ketika berhubungan wajib. Terus yang kedua khurujul mani, keluarnya sperma. Keluar sperma wajib dia mandi. Yang terakhir yang semuanya bakal mati. Nah, mati juga wajib. Tapi wajibnya bukan si mayit tadi, mandinya tidak mungkin si mayit mandi. Tidak mungkin. Wajibnya bagi orang yang berada di sekitarnya. Tapi dia harus dimandikan. Tidak boleh dikuburkan sebelum dia dimandikan. Nah, itu ada 6 sebab wajib mandi. Khusus bagi perempuan 3, 3-nya lagi baik perempuan dan laki-laki. Haid, nifas, melahirkan, juga berhubungan, jima, keluarnya mani, dan yang terakhir al-maut, mati. Baik berhubungan tadi. Nah, sekarang berhubungan tadi walaupun tidak keluar cairan spermanya, beda hukumnya. Jadi ketika sudah masuk itu yang namanya helm tadi, selangnya tadi sudah masuk, itu kepalanya tadi sudah masuk, wajib dia mandi, keluar atau tidak keluar cairan spermanya. Nah itu kalau biasanya, kalau seandainya sudah ronde ketiga 4 payah lah. Ya. Nah itu keluar atau tidak keluar itu wajib mandi. Wajib mandi dia. Dengan syarat apa? Dengan syarat masuknya itu kepalanya tadi. Jadi kepala yang sudah masuk sudah. Ya. Apalagi yang perlu dijelaskan masalah hal-hal Nah, khurujul mani tadi, keluarnya mani tadi, tidak wajib mandi kecuali kalau seandainya sudah keluar
dari lubangnya tadi. Kalau seandainya masih di dalam, masih ditahan sama dia, belum keluar, belum wajib mandi. Jadi patokannya kalau seandainya kapan seseorang itu dikatakan wajib mandi dengan sebab keluar mani, kalau seandainya sudah keluar cairannya tadi. Kalau belum keluar, belum wajib mandi. Nah, masuknya helm tadi itu bukan hanya kemaluan depan saja, baik kemaluan belakang, walaupun hukumnya haram. Walaupun hukumnya haram. Berhubungan lewat kemaluan belakang hukumnya haram, wal'iyadzubillah. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu, maka dia tetap wajib mandi. Jadi jangan sampai kayak binatang kita ini. Harus bedakan manusia, jangan sampai kayak binatang. Apalagi? Ada pertanyaan? Masalah ini? Betul, silakan. Kalau untuk mandi wajib itu, kalau misalkan air mustakmal, apakah sah? Tidak sah. Mana boleh? Air mustakmal tidak boleh. Air mustakmal itu tidak boleh. Air mustakmal itu tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Seperti orang mandi susu, mana bisa? Mandi air susu dia niat mandi wajib, mana boleh. Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi perlu dia harus ketahui dulu apa itu air mustakmal, karena banyak orang keliru mendefinisikan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dari kemarin sudah kita singgung itu. Nah, kalau seandainya kena percikan sedikit, itu dimaafu. Kalau kena percikan sedikit, jadi dari lantai tadi, airnya tadi, kena lah dari lantai itu kepercikan ke tempat embernya tadi atau baknya tadi. Ini dimaafu. Jadi air yang di bak itu masih suci, mensucikan. Kecuali kalau dia berwuduknya tadi, dari gayungnya tadi, dia siramkan ke air, langsung jatuh ke bak. Nah, kalau baknya tadi kurang dari 2 kullah, atau kurang dari 216 atau 217 liter, maka baru air itu dihukumi mustakmal. Jadi kalau yang kena percikan sedikit, kalau kategori sedikit, hanya beberapa tetes, itu tidak menjadikan air tersebut mustakmal. Jadi boleh. Kalau airnya tadi enak percikan tadi, ya Habib gimana? Boleh digunakan untuk mandi. Hah? Jumlah airnya tadi 217 liter. Kurang dari, makanya kalau kurang dari 217 liter, itulah dinamakan air sedikit. Ini air sedikit. Nah, air sedikit tadi berefek bahwasanya kalau seandainya airnya tadi kita gunakan untuk suci, kita jatuhkan di dalam bak tadi, bak yang kurang dari 217 liter tadi, kita siramkan semua bekas wajah kita, maka air yang di dalam bak yang kurang 217 liter tadi menjadi mustakmal. Kalau seandainya 217 ke atas, mau kita kobok-kobok, mau kita apakan, tidak jadi mustakmal, karena tetap suci mensucikan, karena berubah hukumnya. Karena hukumnya air itu menjadi hukum air banyak. Hukum air banyak tidak jadi masalah, kecuali kalau seandainya kejatuhan najis dan najis tadi merubah sifat air tersebut. Jelas? Hah? Ya, kenapa? Yang tidak keluar tidak wajib mandi. Ya, kalau seandainya bukan dia berhubungan, bukan pada saat dia berhubungan, bukan di dalam berhubungan. Kalau dalam berhubungan, ketika sudah masuk helm sudah wajib. Walaupun dia nggak ngerasa enak. Nah itu. Anak kecil bisa senyum-senyum kayak itu. Nanti kalian bakal ngalamin sesuatu ini, ha? Kenapa?
Orang yang ingin masuk Islam, bukan orang yang baru masuk Islam. Orang yang ingin masuk Islam, jangan disuruh mandi, suruh syahadat. Orang yang ingin masuk Islam, tugas kita menuntun dia itu untuk syahadat. Jangan sampai mandi dulu kau tuh najis. Nah, kadang orang keliru, mandi dulu, belajar dulu Islam. Belajar Islam nanti setelah dia Islam baru dia belajar Islam. Setelah dia Islam baru dia belajar Islam. Biar cepat-cepat dulu, selamatkan dulu saudara nih yang baru mau. Jangan sampai dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat tadi. Nah, itu. Jadi nanti ketika dia sudah mengucapkan syahadat baru, kalau seandainya dia ada waktu, silahkan mandi, baru diajarkan yang namanya sholat. Jangan belum dia syahadat, apa itu fardunya wudu? Nanti, sabar, sudah bisa baca Fatihah belum? Nanti, ini banyak keliru. Orang nanti kalau mau dapat tanda tangan masjid harus belajar dulu ini salah ini. Namanya tasyaddud kayak gitu. Silakan. Nah ini saya ada dengar dari beberapa orang yang jadi ada di salah satu orang itu berkata mereka itu sebelum mandi junub itu setelah air ini sampai belum tentu air itu merata seluruh tubuhnya lalu mereka itu keramas sambuan gimana itu? Nggak jadi masalah. Yang penting setelah dia keramas dia bilas dengan air bersih. Cukup. Dengan bilas tadi rata seluruh badannya sudah cukup. Nggak jadi masalah. Nanti ada yang namanya fardu, ada yang namanya sunnah. Nah, itu belum kita bahas. Yang penting syarat utama agar seseorang itu sudah terangkat yang namanya hadas besarnya tadi, junubnya tadi, ketika dia mandi tadi dia niat, dan seluruh anggota badannya semuanya terkena air. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.